Nah, sekarang kita lanjut materi matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, salah satu contoh pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, misalnya 6/15 ditambah 7/15. Di sini pembilangnya 6 dan 7 ya. Angka yang di atas itu namanya pembilang, dan angka yang di bawah garis itu namanya penyebut. Jadi di sini memiliki penyebut 15. Dua-duanya memiliki penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan pembilang yang berbeda, tetapi penyebutnya sama. Jadi caranya yaitu kita langsung menjumlahkan antara 6 ditambah 7, hasilnya sama dengan 13. Kemudian penyebutnya sama-sama 15, berarti kita sisa tulis di bawahnya juga 15. Penyebutnya tidak ditambah ya, ingat yang kita jumlahkan atau yang kita tambah adalah bagian pembilangnya saja. Kalau penyebutnya sama berarti kita sisa menulis penyebutnya juga sama ya, berarti 15. Nah, sekarang kita masuk pada pengurangan pecahan. Bagaimana dengan pengurangan pecahan? Ya, caranya sama dengan penjumlahan. Yang kita jumlahkan ini hanyalah bagian pembilang atau angka-angka yang ada di atas garis. Misalnya di sini 17 dikurang 11, yaitu sama dengan 6. Karena memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 9, maka tetap ya penyebutnya adalah 9. Sampai di sini semoga anak-anak solih-solihah bisa memahami ya cara mengerjakan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Nah, coba amati contoh yang ketiga. Penjumlahan dan pengurangan jika digabung seperti pada contoh video. Masih dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Jadi diperhatikan kalau penyebutnya sama maka caranya seperti yang dilakukan pada penjumlahan dan pengurangan tadi. Sama halnya juga seperti ini. Misalnya 13 ditambah dengan 6 itu hasilnya adalah 19. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut kita akan kurangkan lagi pada bilangan 10. Berarti 19 kurang 10 hasilnya adalah 9. Karena penyebutnya semua sama 5 berarti kita sisa tulis penyebut 5 berarti 9/5. Nah, sekarang kita akan menjawab operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya seperti ini. 7/8 ditambah 5/8. Ingat, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Berarti 7 tambah 5 sama dengan 12/8. Ingat, penyebutnya hanya pindah saja ya, tidak perlu dijumlah. Nah, contoh yang kedua. Misalnya 4/21 ditambah 9/21. Ingat, pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13/21. Nah, contoh yang ketiga, 5/19 ditambah 9/19. Berarti yang kita jumlahkan lagi adalah pembilangnya. Ingat, penyebutnya sudah sama ya. Berarti 5 ditambah 9 sama dengan 14/19. Nah, anak-anak solih mungkin sudah paham ya tentang operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk pada operasi pengurangan. Misalnya di sini 15/12 dikurang 5/12. Diingat lagi ya bahwa yang kita kurangkan adalah pembilangnya. Jadi 15 dikurang 5 itu sama dengan 10. Ingat, penyebutnya sama ya, tetap berarti 10/12. Nah, selanjutnya 13/14 dikurang 10/14. Berarti kita kurangkan 13 kurang 10 itu sama dengan 3/14 ya. Seperti itu. Contoh berikutnya 13/7 dikurang 5/7 sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan berapa? Iya, 8 ya,
7 karena penyebutnya 7, berarti kita pindahkan saja. Nah, selanjutnya contoh gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Ya, di sini kita lihat bahwa penyebutnya juga sama-sama 8, namun pembilangnya yang berbeda. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan 13 ditambah 2, yaitu 15. Kemudian, hasil dari penjumlahan tersebut kita kurangkan lagi pada bilangan 10. Jadi 15 kurang 10 itu sama dengan 5. Berarti penyebutnya sisa pindah 8 ya. Kemudian contoh terakhir, 20 per 17 dikurang 10 per 17 ditambah 5 per 17. Ingat, kita selesaikan dulu yang lebih awal ya. Di sini 20 kurang 10 sama dengan 10. Kemudian 10 lagi ditambahkan 5. Ya, berarti 15. Ingat, karena penyebutnya sama, berarti kita tetap menulisnya 17. Sampai di sini semoga dipahami ya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.